Ya, baik, kita masih ada satu segmen pemirsa dan ini sudah ada cuitan dari para netizen begitu ya terkait dengan proyek kereta cepat. Kita lihat seperti apa cuitan atau kicauan dari para netizen. Kemudian dari @yusriza_MHD, ya rata-rata memang menyatakan terlalu buru-buru begitu ya dari pihak pemerintah untuk melaksanakan atau membangun proyek dari kereta api cepat ini sendiri. Kalau memang bisa dikonsepkan atau bisa dimatangkan begitu secara konsep dan juga idenya, bukan tidak mungkin bahwa ini juga akan memberikan keuntungan tersendiri begitu terhadap pemerintah. Ya, tidak hanya cuitan dari para netizen, pemirsa, para tokoh di Indonesia pun juga memberikan komentar yang beragam terkait dengan pengadaan proyek kereta cepat ini. Berikut kita ikuti apa saja komentar dari para tokoh. Irman Gusman, Ketua DPD RI, maksud kami, saya melihat pembiayaannya asalkan tidak mengganggu keuangan negara dan tidak melupakan pembangunan di daerah, silakan saja. Kemudian dari Menteri BUMN, Rini Sumarno, pembangunan proyek kereta api cepat ini benar-benar dibiayai oleh bisnis ke bisnis, hanya izinnya saja yang dibantu oleh pemerintah. Kemudian dari Ade Komarudin, Ketua DPR RI, jangan bicara untung ruginya, karena ini kan untuk kesejahteraan rakyat. Semua yang dikerjakan pemerintah pasti baik. Selanjutnya dari Ahmad Mukawam, anggota DPD RI dari Jawa Tengah. Kondisi transportasi di daerah lain di luar Pulau Jawa juga masih banyak yang memprihatinkan. Selanjutnya ada juga komentar dari Ahmad Mawardi dari DPD RI Jawa Timur, sejumlah 70% akan diperbolehkan dari tiket penumpang dan 26%-nya dari pengembangan proyek. Saya pesimis akan terbayar karena menurut hitungan selama 40 tahun itu baru akan menghasilkan 57,6 triliun rupiah. Dan berikutnya ada Abdul Aziz, Senator DKI Jakarta, banyak ketidakpuasan atas penjelasan pemerintah dan juga banyak kejanggalan, bahkan terkesan di baliknya ada corruption by design atau korupsi terencana. Ya, baik, saya ke Mas Dedi. Mas Dedi, ini ada yang tidak yakin sebenarnya. Kalau hitung-hitungan ekonomi banyak yang ragu. Dari hitung-hitungan ekonomi, menghitungkan untung ruginya, padahal ini buat rakyat sebenarnya. Kalau dari Anda sendiri, hitung-hitungan kereta api cepat proyek ini akan selesai kira-kira di tahun 2019. Mungkin nggak sih, Mas? Maka tadi juga kalau pemerintah optimis, tapi kalau kita juga mengaca juga harus realistis juga ya. Ya. Harus realistis. Kita melihat kondisi existing project ongoing sekarang, misalnya proyek kereta api, proyek PT Kereta Api Bandara. Itu milik BUMN kita kan, PT Kereta Api. Itu dari Batu Ceper ke bandara itu sekitar 12,2 kilo. Tapi untuk pembebasan lahan hanya sekitar 175 meter, itu sampai sekarang sampai 2,5 tahun mereka tidak sanggup. Kemudian proyek double track dari Manggarai, Jatinegara, Bekasi sampai Cikarang itu juga hanya 35 kilo. Itu sampai 7 tahun sampai sekarang juga masih belum kelar. Padahal itu tanahnya hanya di samping rel, di samping trase yang ada sekarang. Itu pun juga belum kelar sampai sekarang. Padahal itu proyek-proyek pemerintah sendiri yang notabene mereka mempunyai kekuatan politis untuk menggusur tanah-tanah itu, tapi ternyata juga sampai sekarang belum selesai. Nah, sekarang proyek-proyek baru ini, proyek HST ini ya, 150 km. Yakin nggak kalau hanya sekedar 3 tahun selesai? Kalau mereka sih yakin, Mas. Apalagi 60%, memang 60% tanahnya Jasa Marga dengan PTPN. 60%, tapi kan 40% lebih kan ya, bersinggungan dengan tanah publik ya, otomatis kan pasti ada masalah. Apalagi kemarin ada pembebasan lahan milik Halim, wah itu kan luar biasa sekali kan. Bahkan ada penolakan juga sebenarnya. Dari TNI juga teriak seperti itu. Maka itu juga lebih realistis. Dan juga yang lebih mungkin bahwa ini kajian ilmiah atau tidak, itu begini. Proyek MRT itu sendiri
16 triliun untuk stage pertama ya. Untuk dari Jakarta, dari HI sampai Blok M, dari Lebak Bulus itu 16 triliun. Itu pun perlu kajian, studi, penuh penelitian hanya sampai 20 tahun. Betul. Ini proyek 77 triliun hanya hitungan hari. Walaupun kita asumsikan kita sama-sama punya data, logik nggak gitu loh. Yang hanya 16 triliun itu pun hanya 16 kilo membutuhkan waktu 20 tahun. Untuk urban rail katakanlah. Jadi secara logikanya sangat tidak mungkin begitu ya dengan 77 triliun hanya dalam hitungan hari, kemudian target adalah 2019, itu artinya 3 tahun lagi. Dan biaya 77 triliun hanya diputuskan hanya berapa hari. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan kalau memang pemerintah istilahnya membuat konsep ini secara matang? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat kalau secara prosedur memang semua itu adalah domain dari perhubungan ya. Perhubungan mengeluarkan izin trase dulu, kemudian juga memberikan izin untuk sarana dan prasarana PT KCIC itu sendiri. Setelah izin itu ada, baru ditawarkan kepada finance, entah BUMN atau ditenderkan, kan seperti itu. Kan ini kita kan terbalik ya. Terbalik, jadi BUMN dulu yang mengundang, sementara perhubungan juga malah bener gini ada gitu kan juga ada birokrasi yang kebalik ya. Jadi ada kecelakaan birokrasi lah kalau saya bilang. Kecelakaan birokrasi. Oke, itu satu kata-kata unik yang saya dapat malam hari ini. Dengan harga 200.000 masuk akal. Kalau masuk akal, hanya dikembalikan berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun itu yang kita masih belum tahu. Targetnya kan 40 tahun. Iya, 40 tahun. Itu bener nggak, bisa dihitung bener nggak gitu loh. Kalau kita pernah menghitung 200.000 itu hanya OM, kalau OM masuk. Tapi kalau untuk investasi, itu dikembalikan di mana, kita juga belum tahu gitu. Mas Edo, pengawalan dari Walhi seperti apa ini untuk melihat bahwa ini banyak lahan sebenarnya yang tergerus dan masyarakat juga belum tentu begitu diuntungkan dengan proyek ini? Ya, saya kira domain kita adalah bagaimana mengawasi atau kemudian mencermati dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jadi dampak lingkungan dan juga dampak sosial tentunya, karena di sepanjang karena di dalam pembangunan ini itu akan ada diambil lahan perkotaan dan pedesaan, dan kemudian di situ ada pemukiman masyarakat. Juga kita harus memikirkan berapa kemudian aliran sungai yang kemudian akan dilewati jalur ini. Dan yang paling penting adalah kita selalu mengingatkan pemerintah bahwa ini adalah kita harus bicara skala nasional gitu ya. Terus kemudian bagaimana menjawab kesenjangan sosial, kesenjangan transportasi antara timur dengan barat. Terus kemudian kenapa kemudian pemerintah tidak fokus untuk bagaimana memaksimalkan transportasi yang ada di wilayah timur. Ini kemudian yang wilayah Pulau Jawa ya mungkin bisa ditunggu untuk periode selanjutnya dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang kemudian akan menjadi fokus kita. Ada rancangan ke depan begitu ya, tidak hanya di wilayah itu saja begitu, tapi di wilayah timur pun juga. Di RPJMN juga kan sudah jelas gitu bahwa bagaimana mendorong percepatan transportasi di wilayah timur Indonesia gitu. Oke, baik. Pak Bakri, ada komentar dari Anda, ini kalau dihitung-hitung sekitar 40 tahun mungkin tidak akan terbayarkan lunas nih 77 triliun begitu, tapi PR lainnya adalah proyek ini memang masyarakat mungkin butuh begitu ya terkait dengan kereta ini. Seperti Anda sampaikan, bukan salah dari kereta cepatnya begitu, tapi mungkin dari sisi pengawalannya untuk pengadaan proyek kereta cepat ini. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah semuanya sebenarnya baik. Cuma mungkin karena kereta cepat ini semuanya serba cepat, sehingga ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi. Jadi saya pikir kalau toh awalnya memang sudah kacau begini, ya saya pikir dipikir-pikir panjang lah untuk melanjutkan, perlu dikaji ulang. Baik itu masalah perizinan, terkait masalah untung ruginya, termasuk juga investasi yang jangka panjang, termasuk juga pengikutsertaan saham daripada BUMN kita. Saya simak ada tokoh nasional menyatakan jangan-jangan sampai di sini nanti ini cara pola-pola negara lain untuk menggerogoti BUMN kita. Karena kalau kita sudah BUMN kita digerogoti oleh negara asing, ya tunggu saatnya saja nanti pemerintah akan kelimpungan ya, artinya akan pusing sendiri. Nah untuk itu kami di DPR khususnya di Komisi 5 yang membidangi transportasi akan selalu mengawal untuk kebijakan-kebijakan mengenai transportasi. Artinya kita tetap setuju keinginan pemerintah
Tapi kalau bicara mengenai kemampuan dan keuntungan daripada BUMN ini, kembali lagi teman-teman kita di Komisi 6 nanti. Kita berharap bahwa di DPR itu kita akan menggunakan fungsi pengawasan kita semaksimal mungkin. Sehingga betul-betul transport yang dihidangkan kepada masyarakat tidak menjadi beban pemerintah yang begitu panjang, tapi betul-betul menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tanpa membebani anak cucu kita. Oke, kalau dari Menteri Perhubungan sendiri sudah mengatakan belum memberikan izin sampai dengan saat ini. Pengawalan dari Komisi 5 seperti apa? Ya itu nanti kita akan tanya terus. Kalau toh nanti lagi ada bicara masalah kaitan dengan Kementerian Perhubungan, ya saya pikir teman-teman juga akan menanyakan itu sejauh mana. Kalau toh memang izin tidak dipenuhi oleh apa yang dikatakan Menteri Perhubungan, kita punya wewenang untuk mengingatkan kepada Presiden bahwa apa yang Bapak lakukan ini salah. Baik, termasuk juga memperbaiki komunikasi di antara menteri ya? Ya, itu yang penting. Itu yang penting mungkin. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Sama-sama kita kawal terkait dengan proyek kereta cepat ini sendiri, karena kalau memang mengatasnamakan rakyat artinya tidak ada hitung-hitungan untung rugi begitu ya yang harus dibebankan kalau memang rakyat membutuhkan terkait dengan kereta cepat ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi di www.inewstvmobile.com. Saya Rizka Indah harus akhiri Talk to iNews pada malam hari ini. Sampai jumpa.